Kota Balikpapan. Memang benar, dahulu kami adalah penduduk yang tinggal di kota kecil yang dikelilingi dengan hutan. Namun saat ini, Balikpapan telah menjadi kota berkembang dengan tetap mempertahankan keasliannya. Jika Bapak Ibu jalan-jalan ke kota Balikpapan, singgahlah. Di sini ada sebuah hutan hujan tropis. Walaupun ketika kita akan masuk ke dalamnya, kita menempuh jalur yang berlumpur dan berbatu. Namun semua itu terbayar ketika kita sudah sampai di dalam hutan. Hutan dengan luas 1.500 hektar yang didominasi oleh pohon bengkirai dengan tinggi mencapai 50 meter, telah hidup 1.500 tahun lamanya. Daun-daun yang hijau, pohon-pohon yang asri dan rindang membuat kita nyaman berada di dalamnya. Ditambah dengan jembatan yang menggantung dari puncak satu pohon ke pohon yang lain, membuat jembatan ini sebagai menara pandang raksasa. Di kota ini, saya Wali Nisa dilahirkan 25 Oktober 1988. Berlatar belakang lulusan Manajemen Universitas Balikpapan, saya mengawali karir saya bergabung di PLN 123 di tahun 2012. Menjadi seorang agen CSO 5 bulan lamanya, kemudian menjadi seorang team leader 5 tahun lamanya, dan di tahun 2017 perusahaan mempercayakan saya sebagai seorang quality assurance di PLN 123 hingga saat ini. Tumbuhan bengkirai terlihat lebih unik dibanding pohon keras lainnya karena tumbuh akar papan pada pangkal pohon, yang menjadikan tumbuhan bengkirai lebih kuat dibandingkan pohon yang lainnya. Begitupun dengan saya yang harus selalu mampu bekerja dengan target apapun yang diberikan oleh perusahaan. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang quality assurance membuat saya terus berpikir agar dapat selalu melayani pelanggan PLN 123 dengan tetap tersenyum, aktif dan solutif dalam melayani pelanggan. Pelanggan tidak akan pernah tahu masalah apa yang agen kami hadapi. Pelanggan tidak akan mau tahu suasana hati agen kami, karena kami harus selalu siap menerima pelanggan apapun masalah kelistrikannya. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, menjadi seorang quality assurance bukanlah hal yang mudah, karena ada tanggung jawab saya untuk selalu memastikan kecepatan, ketelitian, dan keakurasian layanan dengan cara monitoring, evaluasi, dan feedback. Monitoring melakukan proses pengawasan dari seluruh transaksi layanan melalui proses scoring recording dengan cara saya mendengarkan transaksi layanan agen CSO kami dengan pelanggan. Kemudian kami lakukan penilaian dengan target H0 ketika pelanggan menghubungi PLN 123. Yang kedua, melakukan evaluasi dengan menunjukkan seluruh hasil kinerja layanan yang sebelumnya telah dilakukan penilaian melalui proses scoring. Di sini kami akan paparkan kepada agen kekurangan dan kelebihan terhadap pelayanan transaksi yang dilakukan kepada pelanggan. Apakah layanan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang diminta pelanggan, sehingga kami bisa menilai agen tersebut sudah sesuai atau belum dengan kualitas pelayanan kami. Dan untuk meningkatkan kualitas layanan agen, saya lakukan tugas saya yang ketiga, yaitu feedback. Feedback diberikan untuk memberikan perbaikan terhadap pelayanan agen dengan pelanggan. Feedback positif diberikan kepada layanan yang dinilai baik. Feedback korektif diberikan kepada layanan yang dinilai kurang baik. Tidak jarang ketika kami melakukan feedback tersebut, CSO merasa layanannya sudah cukup memuaskan. Namun ketika kami nilai, ternyata hasilnya belum memuaskan. Oleh karena itu, di sini kami akan menunjukkan rekaman recording CSO agen kami yang baik untuk dijadikan percontohan. Untuk dapat menunjang tugas dan tanggung jawab saya fokuskan kemampuan dan kompetensi saya agar dapat mengembangkan orang lain untuk meningkatkan kinerjanya. Jika dalam bekerja orientasi kita adalah pelayanan yang baik kepada pelanggan, saya yakin apapun tipikal pelanggan yang kita hadapi, kita mampu menyelesaikan masalahnya. Saya juga bisa bekerja sama dalam tim. Tidak jarang saya menjadi jembatan perantara antar divisi. Saya bisa menerima pendapat orang lain
terutama ketika kegiatan kalibrasi dan fokus grup diskusi. Dalam menjalani tugas saya sebagai seorang quality assurance, banyak hal yang telah saya hadapi Bapak Ibu. Saya pernah memiliki seorang agent dengan nilai yang tidak memuaskan dan tidak mencapai target perusahaan selama 3 bulan lamanya. Di sini saya coba lakukan pembinaan dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara mendengar suara hati CSO. Ini bukan program televisi Bapak Ibu, tapi saya lakukan agar saya lebih bisa mendekatkan diri kepada agen kami, sehingga saya mengetahui apa penyebab dari agen tersebut tidak mencapai target. Bapak Ibu dan Juru yang saya hormati, Probis PLN berkembang setiap waktunya. Oleh karena itu, kami dituntut untuk selalu tetap fokus dalam melayani permasalahan seluruh pelanggan PLN, di mana fokus saat ini telah menjadi target utama kami. Karena ketidakfokusan seorang agen bisa mengakibatkan kerugian pada perusahaan, baik secara material maupun image negatif yang diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, dalam 6 bulan terakhir ini, saya melakukan program kerja saya, yaitu Understanding, Action, Non-Stop Learning, and Goals. Yang menjadi latar belakang program kerja saya yaitu kondisi kami di tahun 2019 pada KPI minimal, bisa dilihat pada tabel Bapak Ibu, tidak mencapai target perusahaan karena kami hanya mencapai rata-rata 77,29%. Oleh karena itu saya berusaha untuk memahami dan memberikan pemahaman, memahami keluhan dari CSO, apa yang membuatnya menjadi tidak fokus, memberikan pemahaman kepada CSO bahwa ketidakfokusan seorang agen bisa menyebabkan nilai material untuk perusahaan, terutama pada saat melayani pasang baru dan perubahan daya. Saya memahami bahwa kemampuan setiap agen berbeda-beda. Ada seorang agen yang cepat lupa dan lama paham, ada yang lama lupa dan cepat paham. Yang bermasalah adalah ketika seorang agen lama paham dan cepat lupa. Hal ini yang membuat saya melakukan beberapa pembinaan. Yang kedua, untuk action, membuat pemetaan pada skill CSO, di mana di sini kami bagi dua, yaitu skill komplain dan gangguan. Yang kedua, skill niaga. Action, membuat pemetaan pada skill CSO, di mana di sini kami bagi dua skill. Skill pertama untuk melayani gangguan dan komplain. Skill yang kedua untuk melayani proses niaga, di mana untuk agen niaga bisa melayani penjualan pemasangan baru serta penambahan daya dan penyambungan sementara. Hal ini terbukti efektif Bapak Ibu, karena bisa menekan durasi talking dari CSO agen kami, serta informasi dan solusi yang diberikan juga akurat. Yang ketiga, non-stop learning. Kami sadari betul bahwa Probis dan promo dari PLN itu selalu berkembang, terutama produk-produk PLN. Oleh karena itu, seluruh agen kami harus bisa menghafal dan tahu betul produk apa yang saat ini sedang dijalankan oleh PLN. Jika semua itu sudah dicapai, maka saya yakin goals dari perusahaan akan tercapai. Bapak Ibu dan Juri yang saya hormati, berikut pencapaian CAFR kami di tahun 2019. Alhamdulillah, untuk pencapaian kami sudah memenuhi target, namun sangat disayangkan di bulan Januari dan Maret, nilai FR kami tidak mencapai target. Disitulah saya berusaha untuk melakukan kreativitas, yaitu ASA, adaptasi. Di mana di masa pandemi ini kami memang melakukan pembatasan dalam melakukan tatap muka. Namun, hal itu bukan menjadi penghalang kami untuk terus belajar. Seperti layanan PLN yang 24 jam, maka kami sebagai contact center juga 24 jam melayani pelanggan. Oleh karena itu, kami membentuk grup WhatsApp dan FGD secara online. Di situ ada team leader dan juga ada quality assurance yang berada di grup tersebut untuk melakukan tanya jawab. Jika ada CSO agent yang menanyakan tentang Probis, kami berusaha untuk melakukan respon dengan cepat. Di situ kami batasi 5 menit respon untuk agent yang bertanya. Saya juga membuat rangkuman pada aplikasi yang dibuat oleh tim support Balikpapan, bisa dilihat di belakang saya,
Di sini terlihat tabel untuk memudahkan agen CSO dalam mencari informasi kelistrikan PLN. Simulasi menciptakan suasana ketika pelanggan PLN menghubungi 123. Di sini tim quality assurance menjadi pelanggan PLN, kemudian diterima oleh agen kami dan melakukan transaksi. Pada saat simulasi berlangsung, memang semua pertanyaan, fokus, alur, dan durasi itu sesuai. Namun, ketika sudah dilakukan transaksi di kubikel, ada saja ketidakfokusan yang menyebabkan durasi jadi melebar. Oleh karena itu, kami juga melakukan pendampingan online, yaitu duduk di samping CSO dan melakukan penilaian secara langsung, melakukan feedback apa yang kurang sesuai dari transaksi CSO kami. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, hutan tidak akan menjadi sebuah hutan tanpa pepohonan di dalamnya. Tidak akan ada contact center tanpa teman-teman agen CSO di dalamnya. Tidak akan tercipta layanan yang baik tanpa pemahaman prokes yang baik. Untuk itu, kami berusaha memberikan apresiasi kepada teman-teman agen kami untuk memotivasi agar lebih baik lagi ke depannya. Kami berikan reward setiap bulannya, serta kami berikan coklat untuk agen dengan nilai pelayanan yang terbaik. Bukan dari nilai dari hadiah yang kami berikan, namun perhatian kami kepada mereka. Di masa mendatang, tentu saya tidak akan berhenti untuk terus belajar dan meningkatkan pelayanan kami terhadap pelanggan PLN 123. Karena saya bermimpi untuk bisa menjadikan kontak center PLN menjadi kontak center terbaik di Indonesia. Dari beberapa program kerja yang telah saya lakukan, alhamdulillah, untuk KPI menyimak kami mengalami peningkatan Bapak Ibu. Bisa dilihat pada tabel. Pada angka-angka ini kami mencapai nilai 81,41%. Terbukti program kerja yang kami lakukan efektif di tahun 2019. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, pencapaian tersebut tentunya tidak lepas dari pengembangan diri yang saya lakukan. Di antaranya, di setiap minggu pagi saya melakukan olahraga jogging, kemudian di Sabtu sore saya mengikuti kegiatan tarbiyah Islamiyah. Dua hal tersebut saya lakukan agar menjaga tubuh saya, jasmani saya tetap sehat, serta rohani saya tetap bersih. Sehingga saya berusaha untuk merefresh energi saya. Energi positif tersebut berusaha saya tularkan kepada teman-teman kami, terutama teman-teman agen CSO. Ketika kami bertemu, kita saling tersenyum dan saling menyapa. Saya juga melakukan update informasi dari sosial media untuk menambah wawasan saya tentang perekonomian Indonesia. Karena kami tahu pelanggan PLN itu berasal dari semua golongan, baik yang menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Berikut adalah pencapaian kinerja saya di tahun 2019. Bisa dilihat Bapak Ibu, pencapaian CA dan FRF kami sudah mencapai target. Baik Bapak Ibu, untuk penilaian personal appraisal yang tadi saya jabarkan terdiri dari beberapa komponen, yaitu produktivitas, pelayanan, dan kedisiplinan. Pada komponen penilaian tersebut, ada komponen pelayanan. Dan untuk meningkatkan pelayanan, saya ingin melakukan 3 hal. Di antaranya yang pertama, membuat forum antara QA dengan CSO, di mana di situ bisa tercipta kelas kecil, bisa menjadi sesi sharing tanya jawab, dan bisa menjadi sesi untuk menyamakan visi dan misi ke depannya. Yang kedua, saya juga ingin berkoordinasi dengan supervisor kami untuk mengadakan kelas bahasa Inggris. Karena kami pernah memiliki pengalaman menerima pelanggan dari Denpasar. Pelanggan tersebut berbahasa asing sehingga menyulitkan kami untuk memahami bahasa yang digunakan karena kami tidak mahir dalam berbahasa asing. Kemudian, hold yang dibutuhkan juga lama. Ternyata pelanggan tersebut tidak mencari ID tiket pelaporan pada PLN, namun mencari nomor tiket penerbangan. Yang ketiga, saya juga ingin melakukan benchmarking, di mana di sini saya bisa mengajak teman-teman agent untuk melihat teknologi, aplikasi, dan bagaimana cara call center lain dalam melayani pelanggan-pelanggannya. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri presentasi saya hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan pesan dari alam. Jangan ambil sesuatu kecuali ilmu. Jangan bunuh sesuatu kecuali emosi.
dan jangan tinggalkan sesuatu kecuali prestasi. Jangan lupa bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Jika ada masalah kelistrikan, hubungi PLN 123. Saya Walinisa, siap melayani dari hati.